Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku. Dan di video kali ini aku mau nge-share resep jualan aku lagi. Kali ini aku lagi dapat orderan dari salah satu teman kita, yaitu yang ada di Jakarta ya teman-teman. Jadi ini udah ketiga kalinya beliau itu order di aku dan minta tolong untuk dibagikan di sini. Terima kasih yang udah order di aku, dan buat teman-teman yang penasaran sama resep yang aku buat kali ini, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, ini ada bahan-bahan yang udah aku belanjain. Ada santan, air kelapa, ada kelapa muda juga, dan juga tadi ada jagung. Lanjut untuk packingnya, di sini aku pakai tin wool yang ukuran 300 ml. Aku juga udah siapin sendok beserta plastik kemasnya. Oke, yang pertama bakal aku kerjain adalah untuk si jagung manisnya. Ini aku beli jagung manis sebanyak 8 bungkus. Kalau ditimbang ini aku nggak tahu berapa, tapi kalau di sini dijual per biji kayak gini tuh harganya Rp3.000 untuk di daerah Cikarang Selatan. Oke, jagung ini bakal aku cuci bersih dan kutiriskan terlebih dahulu. Next, di sini aku mau prepare untuk si mutiara. Mutiara ini putih semua warnanya, biasa disebut dengan mutiara Thailand. Ini aku order bar Shopee, aku order 500 gram. Nanti untuk link pembelian bakal aku taruh di kolom deskripsi. Sekarang aku lanjut mau merebus air terlebih dahulu. Jadi air direbus matang dulu, baru nanti untuk mutiaranya kita masukin. And just info, untuk mutiara Thailand ini berbeda teksturnya dari mutiara yang sering aku beli di toko-toko bahan kue atau mutiara yang biasa warna-warni itu ya teman-teman. Jadi untuk mutiara Thailand ini tingkat kematangannya jauh lebih cepat. Untuk masak si mutiara Thailand ini cukup waktunya 10-12 menit aja dia udah mateng ya teman-teman. Dan di sini berhubung aku mau mainin warna dalam menu kali ini, aku di sini pakai pasta pandan. Sebenarnya ini kalau pakai pandan jus asli jauh lebih bagus, tapi berhubung aku nggak ada stok pandannya, jadi aku pakai pasta pandan aja. Teman-teman bebas mau dikreasiin warna apa aja sesuai selera masing-masing. Tapi karena rencana kali ini pesanan ini bakal aku taruh di masjid untuk anak-anak pulang ngaji sore, jadi aku mau bikin warnanya yang menarik untuk anak-anak. Next, ini bakal aku tutup dan dimasak selama 10 menit. Sambil masak mutiaranya, di sini aku mau prepare juga untuk iris-iris atau kita pipilin nih jagungnya. Lebih baik sih sebenarnya dipipil pakai tangan, jadi nanti untuk bentuknya itu bagus ya. Tapi berhubung aku di sini mengejar waktu, jadi di sini aku langsung sisir seperti ini aja pakai pisau. Dan diusahakan pisaunya dalam kondisi yang tajam supaya nanti tekstur jagungnya nggak kepotong kecil-kecil. Nah, sambil kita ngiris-ngiris jagung, gimana teman-teman lagi pada ngapain saat nonton video aku? Udah pada istirahat atau belum nih? Gimana, udahkah pernah ada yang masak dengan menu seperti ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, alhamdulillah ini pipil jagungnya udah selesai. Next, lanjut kita balik lihat untuk si mutiaranya. Nah, jadi teksturnya seperti ini. Kelihatannya ini kayak lembek ya, tapi enggak. Jadi dia emang memisah satu dengan yang lainnya. Jadi kayak gini ya teman-teman, usahakan agak sering-sering diaduk, khawatirin nanti dia gumpal atau lengket di bawah. Karena aku masaknya bukan pakai teflon. Kalau semisal teman-teman punya teflon dengan ukuran yang besar, bisa masak pakai teflon supaya tidak mudah lengket. Dan ini dia, aku bakal masukin air kelapa. Ini adalah air kelapa. Pas tadi aku beli santan ya, aku beli santan peras gitu, jadi aku minta air kelapanya. Jadi inilah yang bikin nanti bubur sagu jagungnya itu jauh lebih enak dan gurih alami karena kita pakai air kelapa. Oke, kalau udah seperti ini langsung aja untuk jagungnya kita masukin, dan ini jagungnya udah dicuci bersih terlebih dahulu. Jagung dimasukin dan kita aduk rata aja. Seperti yang kita tahu kalau jagung manis itu pasti rasanya manis, jadi nanti untuk penggunaan gula pasir jangan terlalu banyak ya teman-teman, tapi semua itu tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Oke, jadi untuk menu dessert kali ini aku menyebutnya bubur jagung mutiara. Nah, jadi seperti ini kita masak dulu sampai si jagungnya ini matang. Kira-kira kita masak selama 10 menit lagi.
Sambil masih masak si buburnya, sekarang aku mau saring dulu untuk santan yang udah aku beli tadi. Ini adalah santan kental dari 2 butir kelapa. Jadi aku minta dibuat kental dan ini mau aku saring terlebih dahulu karena pasti dia masih ada ampasnya. Lanjut di sini supaya rasanya jauh lebih gurih, aku bakalan kasih sedikit garam ya teman-teman, jadi biar nggak hambar banget. Next supaya wangi juga aku di sini pakai 3 lembar daun pandan. Ini bakal kita aduk terlebih dahulu sebelum kita masak di atas kompor. Dan just info dari aku, saat kita masak santan ini usahakan pakai api yang sedang cenderung kecil dan harus terus diaduk. Kalau misalnya dia belum panas banget masih oke, bisa kita tinggal-tinggal. Tapi kalau dia udah keluar asap-asap kecil gitu, teman-teman harus wajib banget sering diaduk. Kali ini aku bakalan bikin santannya agak kental sedikit, jadi biar nanti dia teksturnya jauh lebih creamy. Oke, ini sesekali aku juga bakal ngaduk untuk si buburnya. Jadi teksturnya seperti ini. Dan diusahakan ini harus sering-sering kita aduk supaya nanti tidak bau gosong di bagian bawahnya. Next aku juga tambahin garam sedikit dan juga gula pasir. Untuk pemakaian gula pasir di sini aku pakai sebanyak 25 sendok makan atau 1/4 gula pasir. Jadi hanya pakai 2 ini aja, garam dan juga gula pasir. Mari ini kita aduk rata terlebih dahulu dan sekarang di sini aku mau kasih tambahan 1 bungkus vanili bubuk. Kalau teman-teman nggak punya vanili bubuk bisa diganti dengan daun pandan ya. Jadi berhubung daun pandan aku udah nggak ada, udah habis, cuma ada 3 lembar, jadi aku ganti pakai vanili bubuk aja. Next, ini kita lanjut ke si santannya. Alhamdulillah santannya udah mulai mau mendidih tapi jangan sampai pecah. Di sini aku tambahin larutan air maizena 2 sendok makan. Kita aduk jadi satu dengan si santan ini dan masih kita aduk rata. Fungsinya untuk apa sih Mbak kok pakai tepung maizena? Supaya aku pengen dapet tekstur dari si santannya itu agak setengah kental. Jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Pokoknya nanti biar saat kita platingnya itu dia bagus gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai dan mari aku sisihkan terlebih dahulu biarin dia hilang uap panasnya. Next kita kembali lagi ke si jagungnya. Ini juga sama, aku bakalan tambahin larutan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Jadi tinggal dikasih air aja dikira-kira dan langsung ini kita aduk jadi satu bersama si bubur jagungnya ini. Fungsinya ini juga untuk mengentalkan, tapi just info dari aku teman-teman, kasih tepung maizena ke bubur ini jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya kondisi si bubur ini udah agak hangat-hangat kuku atau udah dingin, dia pasti bakalan bisa mengental dengan sendirinya. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman, di sini bubur semakin lama kita masak dan kita aduk, dia pasti akan teksturnya jauh lebih mengental. Ini nanti kalau udah kita diemin dia pasti bisa lebih kental lagi nih teman-teman. Oke, ini udah mateng dan aku biarin dulu selama 1 jam. Next, sekarang ini aku musarin dulu untuk air kelapa dan kelapa muda. Ini kelapa muda asli ya, bukan kelapa muda KW yang kita bikin dari Nutrijel gitu. Ini bakal aku saring dan aku di sini pakai sebanyak 2 buah kelapa ya teman-teman, 2 buah kelapa hijau. Ini aku ambil bagian dagingnya aja. Untuk air kelapanya sendiri ini teman-teman kalau nggak langsung dikonsumsi bisa langsung disimpan di dalam freezer. Jadi suatu saat teman-teman mau bikin untuk es kopior atau mau bikin baceman ini bisa digunain lagi. Jangan disimpan di suhu kulkas biasa ya karena nanti mudah basinya. Next lanjut ini bakal aku satuin dengan si santannya ini. Jadi santan kelapa diaduk bareng sama si kelapa mudanya. Gimana dari sini adakah yang udah ngiler? Karena aku dubbing aja sambil nelen ludah teman-teman. Oke, mari kita sisihkan terlebih dahulu, nunggu dia sampai hangat-hangat kuku atau sampai dingin. Kita kembali lagi ke si buburnya. Jadi ini video agak ribet ya, bolak-balik ke sono sini. Tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman bisa memahami di step by step video aku ini. Sekarang kita lanjut untuk bagian pengemasan. Aku pakai tin wool yang ukuran 300 ml. Nah jadi kita masukin seperti ini. Ini dari tampilannya aja udah cantik banget. Dan untuk rasanya alhamdulillah anak-anak juga suka dan aku juga suka. Karena emang rasanya manis, enak dan gurih. Kita campur jadi satu dengan si santan kelapanya tadi.
Untuk dessert jagung mutiara ini teman-teman bisa dikonsumsi pas hangat-hangat kuku atau pas dingin, semuanya sama-sama enak. Kalau aku sih lebih suka dimakan pas saat udah dingin keluar dari kulkas, karena itu emang beneran nyes banget. Ada rasa manisnya dan juga gurih dari santan. Teman-teman, untuk ide jualan ini bisa banget dijual pas lagi hari Minggu di Sunmore gitu, atau untuk ide jualan online kayak aku di rumah seperti ini. Jadi kalian tinggal open PO aja. Untuk harga jualnya berapa sih Mbak Nia? Untuk harga jual satu porsi ini kalian bisa jual dari harga 8.000 sampai 10.000 rupiah. Kok mehong sih Mbak? Sebenarnya untuk bahan-bahan mutiara dan juga jangungnya itu relatif jauh lebih murah. Yang di sini yang bikin agak harganya naik karena kita pakai santan kental asli dan juga pakai kelapa parut muda. Itu yang bikin harganya jauh lebih lumayan. Di sini untuk harga jual aku jual di harga 8.000 rupiah. Sesuaikan dengan tempat kalian masing-masing dan budget yang udah kalian keluarin untuk modal pembuatan dessert ini. Dan ini dia, aku udah selesai tuangin santan kelapanya. Jadi untuk penampakannya seperti ini, menurut aku ini untuk penampilannya sungguh sangat menarik sekali. Karena kalau untuk aku pribadi, kalau misalnya kita jualan itu kita harus pintar-pintar mainin warna, pintar-pintar atur bagaimana caranya supaya penampilan dari jualan kita ini bisa bikin daya tarik pembeli. Salah satunya dengan cara seperti ini. Kalau misalnya warna ini cocoknya sama warna apa, terus harus bagaimana, kita itu harus pinter-pinter putar otak kita sendiri gitu ya teman-teman, supaya orang lain jauh lebih tertarik untuk membeli dagangan kita. Dan step yang terakhir di sini aku pasangin untuk label jualan aku. Jadi ini pun jadi salah satu untuk daya tarik pembeli. Karena kalau misalnya kita hias dengan label jualan kita, mereka pasti paham, oh iya jualan ini dibuat oleh si ini loh. Kalau misalnya kita pesan, kita bisa order by WA atau by apa gitu ya teman-teman. Jadi untuk stiker jualan ini aku order juga di Shopee. Ini aku udah dari dulu banget bikin stiker ini buat teman-teman yang mau bikin stiker untuk jualan juga. Untuk link pembelian nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Oke, ini dia, aku udah selesai untuk nempelin stikernya semua. Dari satu resep yang aku bikin 8 buah jagung dan 500 gram mutiara Thailand, ini aku bisa dapat sebanyak 25 cup dengan kemasan 300 ml dan harga jual di harga 8.000 rupiah. Sekarang ini aku lanjut mau bungkusin satu persatu pakai plastik seperti ini, dan gak lupa juga dimasukin untuk sendoknya, karena supaya anak-anak pulang ngaji bawanya jauh lebih mudah nih. Karena anak-anak kan masih kecil-kecil ya, ada yang umur 5 tahun, 6 gitu ya teman-teman. Jadi biar dia memudahkan. Anak-anak kan kalau jalan suka bawa makanan itu di ayun-ayun gitu ya. Jadi di sini supaya safety, aku bakal ngikatnya secara rapat seperti ini dan mempermudah mereka untuk membawa sampai ke rumah. Nah ini udah selesai, lanjut aku bakalan kemas-kemas. Kalau misalnya aku pakai plastik ini yang ada ngabisin plastik banget dan khawatirnya malah nggak safety juga ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai goodie bag langsung. Setelah ini aku bakal antar ke masjid dekat rumah aku. Jadi untuk pesanan kali ini dari Mbak Dian, thank you Mbak Dian yang udah order ketiga kalinya di aku. Dan ini bakal aku bagiin ke anak-anak yang pulang ngaji sore di masjid perumahan aku. Dan aku berharap semoga teman-teman yang nonton video aku ini bisa menerima ide jualan aku ini dengan baik, dengan respon positif. Dan semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan bisa jadi ide jualan buat teman-teman semua, ataupun untuk menu di rumah nih bareng sama keluarga. Nah ini udah aku taruhin di sini aja karena aku nggak mau mengganggu anak-anak yang lagi ngaji. Aku cuma berpesan sama marbot yang ngajar-ngaji di sini, nanti anak-anak pulang ngaji suruh bawa ini ya Om. Aku cuma bilang seperti itu. Dan ini videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.